Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita akan mempelajari tentang memahami ruang lingkup keprotokolan. Sebelum kita memahami tentang apa itu keprotokolan atau apa itu protokol, maka di slide kedua ini setiap institusi, baik pemerintah maupun swasta, pasti akan menyelenggarakan acara baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi. Sering kita menyaksikan penyelenggaraan acara yang berjalan lancar, tertib, khidmat, menarik, tetapi juga tidak banyak acara atau kita menyaksikan sebuah penyelenggaraan yang berjalan kacau dan mengecewakan peserta acara. Agar penyelenggaraan acara tersebut dapat berjalan seperti seharusnya, pelaksana kegiatan atau yang memiliki acara harus memahami tentang bagaimana keprotokolan. Di slide ketiga ini kita akan membahas tentang apa itu protokol. Secara etimologis, secara istilah, protokol dalam bahasa Inggris sering disebut dengan protokol. Bahasa Perancis protokol, bahasa Latin protokol, dan bahasa Yunani protokolon. Awalnya, istilah protokol berarti halaman pertama yang dilekatkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Sejalan dengan perkembangan zaman, pengertiannya berkembang semakin luas, yakni keseluruhan naskah yang isinya terdiri dari catatan, dokumen persetujuan, perjanjian, dan lain-lain dalam lingkup secara nasional maupun internasional. Jadi kita bisa pahami, protokol adalah sebuah halaman pertama yang dilekatkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Jadi ketika kita ingin membuat acara, kita harus punya susunan naskahnya. Bagaimana jalannya kegiatan agar acara tersebut bisa berjalan dengan sesuai rencana yang diharapkan. Perkembangan selanjutnya, protokol berarti kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etiket diplomatik. Aturan-aturan protokoler ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal. Jadi ketika kita bicara protokol, kita bicara tentang aturan-aturan atau susunan acara, itu sudah ada bagaimana tata urutan dan etiketnya. Dan etiket dan tata urutan itu berlaku secara universal atau global. Protokol adalah kesepakatan bersama antara kedua pihak. Setiap kegiatan atau upacara diatur secara protokoler. Protokol juga bisa diartikan sebagai orang yang diserahi atau mengatur. Upacara pada hakikatnya setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang dengan berbagai status atau kedudukan selalu harus diatur secara protokoler. Fungsi protokol adalah menyelenggarakan kenyamanan pelaksanaan suatu kegiatan, acara atau upacara dalam artian yang seluas-luasnya. Jadi ketika kita bicara tentang protokol, itu adalah orang yang diserahi mengatur. Orang yang berwenang untuk mengatur. Dan yang disebut itu adalah tentang protokoler, orang yang mengatur acara tersebut. Kita sering melihat upacara hari Senin. Ada peserta pelaksana upacara, ada yang melakukan upacara, bahkan ada yang mengatur jalannya upacara. Jadi ketika kita tahu fungsi protokol adalah menyelenggarakan kenyamanan, acara itu sudah di-blended dengan sematang mungkin untuk menciptakan sebuah kenyamanan kepada peserta acara yang dalam artian memiliki seluas-luasnya. Atau bisa kita katakan bahwa peserta upacara harus mendapatkan kesan baik dari sebuah acara yang kita lakukan. Berikutnya, fungsi protokol tersebut menjamin ketertiban dalam pergaulan antar bangsa, memudahkan hubungan antar bangsa agar pergaulan hidup antar bangsa menjadi lebih serasi, dan langgeng pejabat atau petugas protokol bukan sekadar pelengkap kegiatan dan pajangan, tetapi sebagai ujung tombak pengenalan citra positif. Jadi sudah bisa dikatakan bahwa pelaku dalam sebuah acara itu bukan hanya sebagai pajangan atau pelengkap kegiatan, tetapi mereka adalah ujung tombak pengenalan citra positif. Kita sering melihat acara upacara bendera pada hari 17 Agustus 1945 yang sering dilaksanakan di Istana Negara. Bagaimana kita sebagai penonton dari televisi, itu kita menyaksikan
bagaimana jalannya upacara, dan di situ mereka bukan hanya sebagai pajangan, tetapi bagaimana mereka bisa menciptakan citra positif kepada apa yang disaksikan oleh penonton yang ada di rumah. Contoh sederhananya seperti itu. Baik, materi hari ini kita cukupkan sampai dengan di atas. Kita akan lanjut dengan bagaimana tugas-tugas, unsur-unsur, dan segala macamnya itu di pertemuan berikutnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar yang sudah saya sediakan yang ada di akun Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.